Asia KZ8501 ditonton dunia dengan duka. Menit demi menit ketika pesawat hilang hingga ditemukan di Laut Jawa. Hati siapa tak pilu bercampur ngeri membayangkan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Reputasi maut penerbangan kita jadi sorotan dunia. Kecelakaan dianggap bukan hal mengejutkan dalam lalainya industri penerbangan Indonesia. Tragedi AirAsia menguras kesedihan teramat dalam, sekaligus peringatan untuk pembenahan total keselamatan. Pak Menteri dituntut bergerak ekstra cepat karena perhubungan tak hanya transportasi udara. Lalu apa jurus yang dilancarkan untuk beres-beres semua sektor di perhubungan? Inilah Mata Najwa. Jurus Jonan. Pemirsa, belum 100 hari bekerja, Menteri Jonan sudah dihadapkan pada banyak problema. Kecelakaan pesawat AirAsia menguak fakta silang sengkarut subsektor perhubungan udara. Tapi bicara perhubungan artinya juga menyangkut transportasi di laut dan daratan. Betulkah semua banyak kendala? Hadir di studio Mata Najwa Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Selamat malam Pak Jonan. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa, karena sebetulnya susah sekali loh Pak mengundang Menteri Jonan. Menteri-menteri lain biasanya akan dengan senang hati datang bicara, tapi kalau Anda agak susah, kenapa ya Pak? Ya, mungkin kerjanya menteri lain lebih bagus, jadi lebih cepat, jadi waktunya ada. Saya nggak ada waktu. Tidak ada waktu? Iya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Judulnya Jurus Jonan. Saya sempat mau bikin judul Blak-Blakan dengan Jonan, tapi saya agak ragu-ragu, kira-kira ini Menteri Jonan mau blak-blakan nggak ya? Mau blak-blakan Pak malam ini? Ya, tergantung pertanyaannya. Dari awal saya udah deg-degan karena kok jawabannya pendek-pendek. Saya asumsikan insya Allah akan belak-belakan. Pak, kita mulai bicara soal apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman di kementerian beberapa hari yang lalu ketika 11 pejabat yang dimutasi berbagai eselon 1 ada yang digeser, eselon 1 nggak ada. Tidak ada. Ada yang diganti. Itu bukan karena bukan. Itu sudah kosong 8 bulan soalnya. Jadi itu yang pertama mau saya luruskan, karena kemudian dianggap tidak perform dan diganti, itu jadi salah. Salah. Mutasi pergantian biasa karena pensiun. Kebetulan saja ada kecelakaan di sektornya. Betul. Kebetulan saja Pak? Iya, saya kira kebetulan karena proses penggantian pencalonan Direktur Jenderal Perhubungan Udara itu sudah berjalan sebelum adanya kecelakaan pesawat AirAsia yang QZ8501. Tidak ada hubungannya dengan upaya Anda untuk beberes. Tapi upaya itu dilakukan termasuk kemarin mencabut 61 izin. Apakah ini hanya seluruhnya kendala administratif, atau kalau kita bicara muaranya di mana Pak? Ya, saya nggak tahu ya muaranya kan. Kan ini kalau cari muaranya itu nanti saya jadi peneliti gitu. Ya kita kerjakan aja yang menurut kita itu landasannya itu undang-undang penerbangan. Itu dulu. Terus peraturan pemerintahnya. Nah, lalu tata kelolanya bagaimana dan sebagainya. Ya, termasuk misalnya kalau perlu peraturan menteri, terus tata kelola di dalam Kementerian Perhubungan sendiri bagaimana baiknya dan sebagainya gitu. Ya menurut saya sih yang perlu diperbaiki sih banyak sih. Banyak. Kalau kita spesifik bicara soal izin, dalam konferensi pers Anda mengatakan ini ketidaktelitian. Hanya sebatas itukah Pak Menteri, ketidaktelitian, hanya kesalahan administratif, atau sesungguhnya Anda melihat ada yang lebih dari sekedar itu? Saya kira begini ya, kalau misalnya contoh AirAsia yang naas, itu tidak ada izin rutenya gitu. Nah, pertanyaan gini, kalau tidak ada, pertanyaan terus mau lanjutnya gimana gitu? Kalau tidak ada izin rute kok bisa terbang? Atau pertanyaannya begini, atau kenapa tidak diterbitkan izin rute gitu? Ini mau yang mana pertanyaannya? Dua-duanya boleh Pak. Oke. Kalau tidak ada izin rute kok bisa terbang, ya bisa, punya sayap kan? Iya, jadi bisa terbang gitu. Kok bisa dibiarkan terbang? Nah, kok bisa dibiarkan terbang? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kok bisa dibiarkan terbang, ini banyak pihak yang terlibat. Jadi kalau pemahaman bahwa izin slot itu, pemberian slot itu merupakan
izin terbang, ya saya kira itu salah. Ya. Karena ketentuannya tidak begitu. Ya ini menjadi praktis mungkin ya, menjadi kebiasaan. Apakah mereka tahu gitu ya, yang ngasih izin itu bahwa ini sebenarnya harus ada izin rutenya? Saya kira tahu. Ya kalau nggak tahu, saya kira keterlaluan. Karena sudah puluhan tahun mungkin, minimal 5-10 tahun kerja di situ, di urusan ini. Saya yang baru 2 bulan aja tahu kok. Masa orang lain nggak tahu? Dan sebagainya. Ya itu. Yang Anda sebut mereka itu semua yang akhirnya sudah Anda kenakan sanksi? Ya, saya mengenakan sanksi itu kepada aparat saya. Kalau yang pihak lain itu manajemen mereka sendiri yang mengenakan sanksi. Proses investigasi sampai kemudian akhirnya Anda mengeluarkan keputusan itu Pak Menteri, itu kan 3 hari. Hanya spesifik mengurusi persoalan ini, atau Anda memang menugaskan mereka meneliti hal-hal lain yang mungkin saja juga ada sesuatu yang salah di sana? Termasuk yang 60 atau apa itu yang nggak ada izin rutenya atau apa itu ya, izin terbangnya. Ya itu, termasuk itu. Ya itu cukup dong, 3 hari itu lama loh. Kan ini masa kan bukan penerbangannya ini sehari 50.000 penerbangan, kan enggak. Kan dokumennya ada semua, pencatatannya juga ada. Unsur pidana, saya tahu Anda di konferensi pers bilang tidak ada unsur pidana, tapi apakah sempat Anda teruskan itu ke pihak-pihak penegak hukum, Pak Menteri? Iya, saya kirim infonya juga ke Pak Bambang Wijoyanto di KPK, juga PPNS kami bekerja sama dengan Bareskrim yang di Direktorat Pidana Khusus kali ya. Jadi saya ingin ada masukan apakah dari mereka, apakah ini ada unsur pidana atau tidak dan sebagainya. Anda mencium ada unsur pidana? Enggak tahu saya. Kalau yang saya lihat ini adalah ya apakah ini karena izin rutenya ngurusnya susah jadi sengaja tidak dimintakan, atau ya kurang teliti gitu aja. Kemungkinan pertama, apakah memang susah? Riwah ngurus izin untuk mendapatkan slot ataupun mendapatkan izin, Pak? Kalau saya dengar ada yang mudah, ada yang susah. Tergantung apa tuh? Jangan sampai tergantung uang loh, Pak. Enggak, ya kalau ditanya ya pasti nggak ngaku, ya kan? Bapak bertanya? Ya? Bapak sempat bertanya? Saya tanya. Tanya ke siapa, Pak? Dia tanya ke staf saya. Ada yang ngaku? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan itu percuma ditanyain, kan pasti nggak ngaku. Masa iya Pak, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada yang diam-diam berani datang ke Pak Menteri bilang nggak berani. Nggak berani. Masa bisa diam-diam datang ke saya gitu? Pasti orang tahu. Naik ke kantor saya itu semua orang tahu loh. Iya. Ketahuan ya Pak? Ketahuan. Jadi mereka nggak berani karena takut ketahuan, padahal sesungguhnya tahu. Saya nggak mau berasumsi gitu ya. Saya cuma bilang, saya minta minggu ini mestinya. Paling lambat, ya minggu ini lah. Cuma ketik mengetik gitu ya. Kan itu aturan itu kan logik ya. Kan bukan cari dukun terus tanya aturannya gimana, kan enggak. Itu yang slot ya, IDSC segala macam itu, Indonesia slot coordinator segala macam itu, saya nggak mau ada lagi. Nggak mau ada izin rute, ada alokasi slot, nggak ada, itu jadi satu aja. Jadi mau Anda bubarkan lembaga ini? Iya. Baru ini Pak keputusannya mau dibubarkan? Enggak, sudah sejak penemuan 61 nggak ada izin terbangnya segala itu. Dibubarkan semua? Bubar, nah sebentar lagi. Bentar lagi. Ya. Ini baru belak-belakan. Kita akan lanjutkan Jurus Jonan sesaat lagi. Agak susah. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Jurus Jonan. Malam ini saya dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Pak Jonan, saya ingin bertanya soal lain, tapi saya mau melanjutkan sedikit tadi. Soal izin slot dan kemudian rencana Anda untuk membubarkan lembaga yang selama ini berwenang untuk mengeluarkan izin slot. Enggak berwenang. Yang Tapi yang mengeluarkan izin dia kan Pak? Enggak, itu yang mengeluarkan slot. Yang mengeluarkan izin slot tadi? Itu kayak apa ya, tim ad hoc itu dibentuk oleh surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Apakah lolosnya penerbangan yang hanya bermodalkan izin slot ini Pak, bisakah kemudian menjadi dasar indikasi
bahwa memang mungkin saja terjadi kong kali kong kalau kita bicara soal izin dan rute penerbangan? Bisa aja. Apakah Anda menemukan ada indikasi lain selain yang memang kita lihat itu penerbangan yang bisa terbang hanya dengan bermodalkan slot saja? Kalau menurut saya begini ya, kemungkinannya itu, ini pandangan saya pribadi dua. Satu, itu memang yang di lapangan itu tidak tahu bahwa izin slot itu bukan izin yang harus didapat gitu ya. Menurut saya itu. Tapi kok ya aneh sekali kok nggak tahu gitu ya. Nah yang kedua, ya memang sengaja. Itu aja. Sengaja karena tidak mau melalui prosedur yang resmi. Menurut saya begitu. Yang mungkin saja akan memakan biaya yang panjang dan lama dan kemungkinan tidak diberi. Karena itu, Pak. Loh, kalau tidak diberi itu memakan biaya atau enggak? Kalau nggak diberi aja dong. Gitu. Kan slot itu ya, slot penerbangan itu menurut saya judgementnya pasti lebih banyak komersialnya. Tidak mungkin judgementnya judgement safety. Kalau saya lihat prosesnya, ya. Nah, kami sebagai regulator itu kalau menerbitkan izin rute pasti pertimbangan safety-nya ada. Kan ini sebenarnya tidak, kan pertanyaan saya begini, izin rute ini setelah slotnya dapat, ini administrasi enggak? Administratif aja enggak? Menurut saya tidak. Menurut saya enggak. Nah, kalau administratif ya nggak usah ada, kan gitu. Makanya saya bilang ini pasti harus dicek lagi dan sebagainya. Apakah mau dikasih atau tidak atau apa dan sebagainya gitu. Gitu aja. Karena apa? Nah ini saya cerita satu. Kan kalau misalnya ya air traffic control kita ya, tower kita itu, tower radar itu. Kalau ada pesawat itu terbang, mau ada izinnya kah, mau tidak ada kah, mau pesawat gelap, pasti dilayani. Betul Pak? Nggak mungkin nggak dilayani. Paham? Contoh lagi, saya kasih contoh ini. Jadi supaya sama-sama mikir ini ya, gitu. Saya mikir terus Pak. Bagus. Nah, misalnya penerbangan yang ke Bali, ke Denpasar, ke Ngurah Rai, itu pasti di banyak hari, apalagi yang weekend, itu penerbangan yang mendarat di Bali jam 11 WITA sampai kira-kira jam 20, sampai jam 14 WITA pasti penuh. Kalau pagi pasti kosong. Wah, ini penuh sekali. Kenapa? Kenapa ini? Pasti semua airline juga milihnya mendaratnya jam segitu. Mau ruang udaranya padat, nggak peduli mungkin. Menurut saya, kenapa? Pertimbangan komersial tadi? Persis, karena kebanyakan ke sana itu liburan dan check-in hotelnya itu biasanya jam 1. Nah kalau mendaratnya jam 7 pagi, orangnya mau kemana? Bawa koper besar-besar dan sebagainya. Paham ya? Pak Jonan, ada banyak sinyalemen. Tadi Bapak katakan, tapi jarang ada yang mau terbuka dan sebagainya. Tapi sejauh mana kemudian Anda di kementerian berencana untuk membentuk tim investigasi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi? Sinyalemen itu kalau tidak terbukti ya sudah, tetapi apakah ada rencana untuk menguak apakah memang ada kong kali kong di sana? Saya nggak punya rencana untuk buat tim investigasi. Bikin timnya aja 2 hari. Nanti timnya mau kerja, nanti dulu, ini dulu, kelamaan. Ya dibenahi aja ke depan, regulasinya diatur, prosesnya diatur dan sebagainya gitu. Dan dengan itu diharapkan dengan sendirinya apapun potensi penyelewengan bisa ditutupi. Kok ditutupi? Bisa tidak menyeleweng lagi. Potensi penyelewengan ditutupi. Ditutup Pak, potensi yang bisa. Oh, potensi. Ya kira-kira arahnya ke situ. Pak, ya. Pak, itu baru satu hal, baru soal izin rute. Kalau kemudian kita bicara banyak, ya, banyak hal maksudnya. Baru satu hal yang dibahas di awal ini Pak. Ada banyak, pertanyaan saya ada banyak hal. Kalau kita bicara soal yang mengawasi kelayakan, Principal Operation Inspector. Ya. Bicara soal itu saja Pak, spesifik. Apa saja yang Anda temukan sejauh ini 100 hari bekerja? Yang saya temukan itu bahwa gini. Principal Operation Inspector itu adalah
regulator, inspekturnya negara yang ditugaskan untuk mengawasi operasi di setiap airline. Ya, nah ini adalah harus pilot berlisensi. Jadi dia itu pilot benar gitu loh, bukan pilot yang main game itu, bukan. Ya, jadi ini pilot benar. Nah, yang saya temukan begini, safety itu logic, ya. Transportasi itu logik, jadi tidak sentimental. Kalau transportasi sentimental itu bukan transportasi. Ini spiritnya bener dulu gitu, ya. Kalau jatuh cinta itu sentimental. Kalau transportasi itu logik. Nah, POI saya yang ditaruh di airline itu, kalau dia menjalankan tugas POI saja di dalam pekerjaannya ngawasi terus, itu penghasilannya paling 3,5 juta, 4 juta ya, betul. Coba tanya ini Kapten Joni ini. Kalau dia pilot 777 cuma ngurusi begitu, take home pay-nya 3,5 4 juta, dia mau nggak? Ini ada orangnya. Coba silakan tanya. Nanti sebelum saya ke Kapten Joni. Jadi yang ingin Anda katakan bahwa karena kompensasi yang diterimanya sangat sedikit, itu akibatnya apa, Pak? Ya, akibatnya ya pasti dia minta sebagian dari waktunya juga diizinkan terbang supaya dapat penghasilan tambahan, kan wajar. Nah kalau itu nggak boleh, bubar, keluar semua ini pilotnya. Jadi inspektor yang memeriksa kelayakan, yang memeriksa maskapai, yang mengawasi operasi. Yang mengawasi operasi itu harus pilot. Harus pilot. Harus. Dan dengan gaji 3,5 juta, dan dia juga ada kewajiban untuk menambah jam terbang dan sebagainya, dia juga bekerja di maskapai. Saya mau tanya Kapten Joni, itu kewajiban atau tidak untuk menambah jam terbang? Kalau sebagai inspektor, Anda pernah menjadi inspektor? Saya harus perkenalkan dulu, ini adalah Sarjono Joni, mantan Dirut Merpati yang juga mantan pilot. Bukan, yang pilot gitu. Pilot atau mantan ini? Sudah tidak terbang, jadi malam ini mantan pilot. Kalau lagi terbang saya panggilnya Kapten. Anda pernah menjadi inspektor atau paling tidak tahu apa yang dialami teman-teman pilot Anda? Saya tidak pernah jadi inspektor. Karena sebenarnya POI itu ditunjuk oleh kementerian dan biasanya pegawai negeri. Jadi memang dari awal lulus dari sekolah itu sudah jadi pegawai negeri. Nah, kenapa kemudian mereka ditempatkan di maskapai dan bekerja di maskapai, artinya diperbantukan di maskapai karena mereka harus maintain license. Jadi type rating yang mereka miliki itu harus dioperasikan oleh maskapai itu. Oke. Jadi katakan. Jadi harus wajib terbang istilah ini. Tetap harus kalau wajib terbang sebenarnya hanya memaintain license itu tetap harus terbang. Lisensi aja, tidak banyak lisensi gitu ya. Jadi kayak take off landing dalam waktu 3 bulan itu juga wajib gitu. Bagaimana memastikan tidak ada konflik of interest? Konflik of interest jadinya pribadi. Itu nggak bisa dikontrol kecuali oleh pribadi masing-masing. Kita hanya berharap pada pribadi-pribadi POI ini? Nggak boleh, nggak bisa begitu. Ya kalau inspektur ya inspektur aja, tapi harus dikasih kompensasi yang benar, gitu. Dan itu yang rencana akan dilakukan oleh Anda di kementerian, Pak Jonan, memastikan agar mereka bisa dapat kompensasi yang jadi tidak perlu lagi, atau paling tidak perlu memaksa menjadi pegawai di maskapai tertentu. Tidak perlu terbang yang memang tidak wajib, gitu loh. Itu yang penting. Apa yang Anda lihat sekarang dengan mereka juga menjadi terbang dengan maskapai-maskapai yang mungkin saja seharusnya mereka awasi? Ya waktu mengawasinya minimal kurang, pasti kurang. Hanya sebatas waktu yang berkurang? Ya kalau lebih dari itu ya bisa aja terjadi. Misalnya apa, Pak? Ya misalnya ya kalau dia jadi POI di maskapai penerbangan A, dia juga sebagian terbang di menerbangkan pesawat-pesawat yang dimiliki oleh maskapai penerbangan itu. Ya lama-lama ya nggak ngawasi, jadi temen mungkin ya. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak bisa gitu. Kalau saya ngawasi terus saya juga ikut terbang, ya pasti jadi temen saya. Nggak tahu biasanya di Merpati gimana, kan dulu ada POI-nya. Sempat terjadi seperti itu? Iya, karena dia harus punya rating di pesawat kita. Dan bagaimana Anda bisa yakin paling tidak POI itu nanti tidak akan tadi itu mengawasi, padahal sesungguhnya dia juga terbang mengoperasikan pesawatnya? Dilihat dari produknya aja. Kan jadi produk airlines kan ada yang harus diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Nah itu harus melewati POI dulu gitu. Jadi kalau produknya bagus ya mungkin POI-nya juga bekerja dengan baik gitu Pak Menteri. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa, Jurus Jonan kembali sesaat ini. Decimal 25.
1, transponder 262, salah entry F51, salah level 360 rupo, and the lining terminal 890, salah 0917, salah 340, salah transponder 2254. ATC tidak bersalah, itulah spanduk yang mendadak muncul di sejumlah bandara. Para pengatur lalu lintas udara itu rupanya gerah dituding sebagai salah satu pemicu masalah. Telah hadir di tengah kita Aminarno Budi Pradana dari Indonesian Air Traffic Controller. Selamat malam Pak Aminarno. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Spanduk yang dipasang oleh teman-teman Anda di bandara, ATC tidak bersalah. Apakah memang merasa dipersalahkan kalau kita bicara kasus yang terakhir Air Asia? Menurut kami benar, dan teman-teman kami benar. Benar merasa dipersalahkan? Benar merasa dipersalahkan, karena apa? Bahwa di dalam tugas kerja kami itu berlandaskan pada Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 2009, khususnya pasal 278. Ada 5 tugas pokok yang kami laksanakan. Kami ATC itu sebenarnya ujung tombak keselamatan, tapi yang berada di belakang layar. Tidak diketahui oleh masyarakat, tapi kalau ada seperti ini selalu jadi topik karena mesti salah ATC mestinya. Kembali pada 5 tugas tadi Mbak Najwa, pertama adalah mungkin satu-satunya profesi yang tujuannya adalah preventing collision between aircraft. Menghindarkan tabrakan antar pesawat. Itu satu. Dengan cara memisahkan ketinggian berbeda, jalur berbeda, dan banyak. Yang kedua adalah menghindarkan tabrakan pesawat yang di bandara dengan rintangan yang ada di situ. Yang ketiga, mempercepat dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan. Yang keempat, memberikan informasi yang bermanfaat bagi keselamatan dan efisiensi. Yang kelima, membantu organisasi SAR. Kalau ada pesawat itu. Itu. Ya. Pak, sebelum dilanjutkan, nanti saya akan tanya lagi, tapi untuk membantu tadi pemirsa memahami lebih jauh apa yang disampaikan oleh Pak Aminarno, kita ada satu informasi berikut nih Pak, seputar apa yang dikerjakan oleh Anda dan teman-teman. Seperti apa suasana di ruang kendali, khususnya di ATC Bandara Soekarno-Hatta, kita akan lihat liputan yang berikut ini. One is the position direct to party. Ruang kontrol pemandu udara atau air traffic control ini tidak pernah sepi. Hiruk-pikuk mengatur segala pergerakan pesawat, take off, landing, parkir, hingga jalur pesawat yang tengah melintas di udara. Sebuah pekerjaan ekstra hati-hati karena menyangkut keselamatan ribuan pengguna transportasi udara setiap hari. Banding 1.700, yaitu 1:14 aktivitas, dan 2014 sebanyak 72 aktivitas. Bak lalu lintas udara flight region bagian barat Indonesia berlangsung, di mana dalam waktu 2 jam setiap operator ATC dapat menghandle puluhan bahkan ratusan pesawat dan selalu berkomunikasi dengan para pilot. Tami Mauliana, Samsul Ahmad melaporkan untuk Mata Najwa Metro TV. Pak Aminarno, itu tadi gambaran Metro TV bisa masuk ke dalam dan kemudian meliput apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman. Saya ingin kembali tadi dengan beban sebegitu berat. Anda merasa bebannya sangat berat Pak dengan tugas-tugas yang kita lakukan ini? Amat sangat berat. Amat sangat berat. Karena kami mengatur benda yang tidak diam. Benda yang selalu bergerak, beratnya ratusan ton, kecepatannya antara 800 sampai 1000 km per jam. Karena itu ya. Ketika tadi Anda bilang merasa dipersalahkan, itu apa indikasinya? Nah, begini, dari 5 tugas kami, intinya sebenarnya yang dibutuhkan pilot itu bagaimana berangkat dari bandara keberangkatan sampai tujuan. Tugas kami adalah menyiapkan jalur mana yang bisa ditebangi, ketinggian berapa, kemudian lewat mana, dan sebagainya. Jadi kami itu menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pilot tanpa mengorbankan keselamatan dan kelancaran. Itu intinya. Nah, di dalam tugas kami ATC itu kalau kita runtut, kami itu mulai berhubungan dengan pilot itu ketika pilot sudah menduduki kursi kokpit. Sebelum itu nggak ada. Pada saat pesawat minta taksi, minta mundur, disitulah baru terjadi kontak antara ATC dengan pilot. Jadi Anda mengatakan apa Pak? Bahwa
tugas kami itu 100% itu terkait dengan operasional. Makanya kami kaget kemarin ketika teman saya melaporkan bahwa, loh, kami 100% dengan operasional, kok dikaitkan dengan apa? Perizinan dan sebagainya. Oke. Kami tidak ada itu, gitu. Karena itulah maka pada kesempatan ini Pak Jonan, kami membawa mandat dari teman-teman kami. Nggak tahu nanti caranya, Pak Jonan, mohon, karena apa? Karena sekarang sudah keluarga korban tadi jelas psikologis down. Maksudnya korban ini orang yang kemudian Keluarga dimutasi. yang dimutasi dicopot. Oke. Termasuk kami, teman-teman Yang copot supervisi. siapa, Pak? Ya, Pak. Yang Bu. copot? Justru itu. Pak Jonan, bukan Pak Jonan yang copot kan? Yang copot siapa? Nggak tahu, Pak. Bu. Mungkin Pak Jonan yang minta, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu, Pak. Termasuk kami yang teman supervisi itu menjadi gelisah. Karena apa? Menjadi khawatir. Jangan-jangan nanti saya melakukan sedikit aja terus salah. Seperti saya katakan tadi, Pak. Dress code kami sudah hitam. Jangan sampai sekarang itu kami bukan manusia tapi kambing lagi. Kambing hitam maksudnya? Sebenarnya kambing hitam. Oh, karena Apa? Oke. Kami tidak salah merasa kok disalahkan. Baik, kasih Karena tepuk itu- tangan dong untuk Pak Aminarno. Karena itu, ya, kami mohon. Oke, saya langsung tanya. Ya, langsung. sedikit, Pak. Ya. Kepada Bapak Jonan, saya nggak tahu bisa atau tidak, tapi permohonan kami dari teman-teman kami, Oke. yaitu rehabilitasi kepada teman kami tersebut. Baik, Nah, Pak sehingga Aminarno. bisa kembali. Bagaimana Pak Jonan? Kalau ATC sebagai operator tadi itu disalahkan atau tidak, tunggu hasil laporan KNKT. Saya sudah minta Ketua KNKT bahwa penyelidikannya itu tolong bahasanya itu yang ringkas dan terang, termasuk misalnya corrective action yang perlu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator, ditulis aja, ya, itu satu. Ya, itu pertama. Jadi ini nggak ada yang nyalakan air traffic controller sebagai operator yang tadi dikatakan Bapak ini, nggak ada. Yang saya tahu pengaturan yang ngatur slot, ya, yang ngatur slot ini ada 4. Satu dari otoritas bandara, itu di kami, ya, itu ada kepala bidang yang ngurusi UPKS namanya. Yang kedua itu dari Perum Navigasi Udara, Perum LPP NPI. Jadi ini ATC yang dia bilang ini kan sebagai profesi, bukan, ini sebagai badan usaha ini. 3 itu airline-nya. 4 itu bandara. Ya, paling kurang 4 ini gitu. Kalau 4 ini yang terlibat ini bilang ini pesawat bisa terbang tanpa izin rute. Yang tadi saya bilang, Ya. itu. Bahwa kemudian ada sebagian dari rekan-rekan Pak Aminarno yang dimutasi dan sebagainya, tadi minta direhabilitasi dan sebagainya. Apakah itu dalam skup bisa dipenuhi tidak permohonan itu, Pak Jonan? Itu bukan urusan saya. Bukan urusan Pak Jonan. Itu urusan siapa, Pak? Itu urusan manajemennya Perum Navigasi Udara itu. Dan itu bukan di bawah kementerian Anda? Itu badan usaha milik negara. Di bawah Ibu Rini? Ya, di bawah Ibu Rini. Kalau tadi ada dugaan, tadi Anda menduga ya bahwa ada diminta oleh Pak Jonan untuk ada tindakan itu? Mungkin. Oh. Karena kan timbulnya masalah ini kan karena kasus Air Asia. Oke, Pak Sehingga Jonan, kami menduga itu baru mungkin. Kalau salah mohon maaf, Pak. Makanya kita klarifikasi langsung malam ini. Mungkin katanya karena Pak Jonan yang minta. Apakah betul, Pak? Saya cuma bilang begini, semua yang terlibat di dalam memberikan izin pesawat itu terbang karena berdasarkan izin slot harus bertanggung jawab. Udah itu. Dan itu diterjemahkan dengan apa yang terjadi. Sudah menjawab pertanyaan Anda, Pak Aminarno? Sudah menjawab. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Setelah ini kita akan dengar testimoni dari pilot dan juga dari seorang pramugari. Kita akan kembali dengan Jurus Jonan sesaat lagi. Bertarif rendah menyampaikan keluh kesahnya. Kalau untuk jadwal terbang
Ya mungkin karena LCC itu tuh banyak rute penerbangan. Misalnya hari ini kita bisa 6 landing, 5 landing, bisa seperti itu. Kalau untuk hari libur, untuk di LCC itu tuh Sunday-nya kita 6 hari kerja, 1 hari libur, 5 hari kerja, 1 hari libur. Kalau untuk itu tidak ada ketentuan hari libur berapa, cuman biasanya per bulan itu minimal 4 hari libur. Kalau untuk yang perbandingan di yang bukan LCC, minimal kita dikasih libur itu 8 hari. Kurang dari 8 hari itu nggak boleh. Semua hal-halnya itu tuh kita yang mengurusi. Dari ada beberapa airlines yang dia tidak menggunakan jasa cleaning service, ada menggunakan tapi tidak banyak kayak gitu kan. Jadi harus flight attendant yang aktif untuk membersihkan itu tuh yang menggate penumpang untuk masuk ke ruang gate atau ruang tunggu seperti itu. Perbedaannya LCC dan non-LCC untuk segi fasilitas yaitu tadi LCC lebih mengurangi pengeluaran terhadap hal-hal seperti biaya menginap. Ya kalau untuk yang non-LCC biasanya bintang 5 atau apa, kita cukup hotel yang memenuhi standar saja seperti itu, guest house seperti itu. Terus di fasilitas untuk LCC kita kan nggak dapat jemputan, kita pulang landing harus mikir abis ini saya pulang naik apa. Tidak ada fasilitas yang itu tuh mengantarkan saya kembali ke rumah atau mengantarkan saya untuk bekerja ke tempat kerja saya seperti itu. Jadi kita harus mikir juga pulang naik apa, berangkat naik apa seperti itu. Ya, itu tadi keluh kesah seorang pramugari. Dan apakah memang menekan ongkos ada kaitannya dengan keselamatan? Menurut seorang mantan pilot AirAsia, ada. Kita simak penuturannya. Saya pernah waktu di AirAsia tidak ada jemputan, kru dibiarkan berangkat sendiri, pulang sendiri tengah malam. Bahkan beberapa pramugari ada yang mengalami kecelakaan pada waktu pulang dari terbang, mungkin karena kecapean jam 2 malam. Pada waktu kita mau berangkat terbang, kita udah menghadapin traffic jam yang dimana kita udah stres lebih dulu sebelum melakukan suatu penerbangan atau melakukan operasi penerbangan. Berarti waktu kita cuma 25 menit untuk flight operation ya, dimana 25 menit itu kita harus ngeprint out sendiri, kemudian harus menyiapkan semua dokumen, mengecek semua dokumen, mencari information, dimana itu kita mencari sendiri, bukan disiapkan oleh AirAsia. Kalau di AirAsia 25 menit dirasa banyak kru merasa kurang ya, karena 25 menit itu dari start awal masuk ke pesawat, kemudian pengecekan dokumen, kemudian mempersiapkan pesawat, kemudian boarding penumpang dengan jumlah penumpang yang segitu, saya kira kurang 25 menit. Ada hal-hal yang berusaha ditekan, biaya operasional sebagai contohnya, beberapa pilot dilarang membawa fuel yang berlebihan, di mana itu di aturan yang sebenarnya ada namanya route reserve fuel, di mana itu memang diperuntukkan untuk kita keluar dari plane operation kalau kita menghadapin cuaca kurang bagus atau menghadapin awan CB di depan, kita harus menghindar ke kiri ke kanan, di mana itu dibutuhkan fuel lebih ya. Penekanan dari manajemen AirAsia di mana dilarang membawa fuel lebih banyak, karena dengan membawa fuel lebih banyak tentunya akan menambah beban pesawat, di mana akhirnya akan boros, istilahnya banyak fuel yang lebih banyak dikeluarkan gitu. Penyebabnya kejadian kemarin indikasinya menurut persepsi saya, kenapa kaptennya mengambil arah bukan ke kiri ke kanan untuk menghindar awan, tapi dia lebih memilih naik ke atas karena mungkin fuel yang dibawa juga terbatas gitu.
Pemirsa, saya harus sampaikan bahwa kami berusaha sangat keras untuk meminta konfirmasi dari AirAsia dan juga dari beberapa maskapai bertarif rendah lainnya, tapi mereka semua menolak untuk memberikan komentar. Pak Jonan, saya ingin minta Anda menanggapi testimoni tadi. Apa yang mau ditanggapi? Terkejut, tidak terkejut, sudah biasa, bukan hal baru, atau ada kaitannya kah seperti yang tadi kita dengarkan? Kan saya katakan, transportasi itu ngurusnya harus logical, harus masuk akal, tidak bisa sentimental gitu. Jadi kalau harga tiketnya itu terlalu murah, ya pasti penghematannya banyak. Menurut saya itu sih. Nanti kita akan lanjutkan, saya sudah harus break dan nanti saya akan tanya ke beberapa narasumber yang lain yang sudah hadir juga. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Jurus Jonan kembali ke sana. Iya, tadi terputus setelah testimoni dan saya bertanya ke Anda, Pak Jonan. Jadi saya mau menegaskan, itu bukan kejutan untuk Anda? Enggak. Tidak kejutan. Apakah karena itu juga mengapa kemudian Anda pada 30 Desember, kalau saya tidak salah, mengeluarkan peraturan yang mengenai tarif batas yang Anda ubah menjadi minimal 40% itu? Gini, itu kalau ini bukan karena kecelakaan pesawat AirAsia ini ya. Jadi yang saya lihat itu bukan, sama sekali bukan. Walaupun selang 2 hari 28 kejadiannya 30 keluar, tidak ada kaitannya sama sekali? Nggak ada. Sebenarnya pembenahannya itu sudah dilakukan, saya sudah lakukan, kami sudah lakukan itu sejak saya mulai masuk. Nah, saya mulai masuk itu saya 60% konsentrasinya di aviation, di perhubungan udara, karena ini menurut saya masalah safety itu paling sensitif dibandingkan subsektor lain, misalnya laut, darat, kereta api dan sebagainya. Ini paling sensitif. Sebenarnya ini adalah industri yang no mistake, nggak boleh buat salah sama sekali. Ya. Nah, ya kebetulan ada pesawat yang naas dan sebagainya. Ini jalan terus, pembenahan ini jalan terus. Ada yang kalau misalnya, kenapa nggak mau ditunggu? Saya nggak mau tunggu. Makin ditunggu makin mau kapan gitu. Oh, nggak ada pertimbangan tuh harus ditunggu kok dan sebagainya. Tunggu apa? Tunggu sampai Anda mengubah peraturan itu maksudnya? Nggak, ditunggu misalnya ini kan lagi kecelakaan, ditunggu dulu kalau mau bikin peraturan. Oh, nggak ada hubungannya kok. Tuh. Terus satu. Yang kedua, kan tadi saya sudah ngomong, ini ngurus transportasi itu harus logical, ya. Nah, saya sendiri sebagai mantan operator itu membenahi safety transportasi itu harus membenahi krunya dulu, ya, orang yang terlibat di dalam proses kegiatan itu atau proses produksi itu, apapun lah mau namanya. Ya, misalnya ini, ya, ada cockpit crew, cabin crew, air traffic controller sebagai petugas loh ya, bukan sebagai badan usaha, ya. Terus yang namanya banyak pihak yang harus dibenahi. Misalnya pengawas operasinya yang seperti saya katakan tadi, principal operation inspector, ya, principal inspector. Ini semuanya harus diurusin dulu. Karena mereka ini adalah penyelenggara kegiatan. Oke. Ya, gitu. Yang tidak memikirkan bisnis. Karena mereka ini penyelenggara kegiatan yang harus memikirkan keselamatan, ya, memikirkan layanan dan sebagainya. Kalau ini tidak dibenahi dulu pasti nggak bisa, menurut saya. Gitu. Ini kan akan banyak keluar pembenahan lain, ya, peraturan lah ya, atau regulasi-regulasi lain yang membuat supaya mencegah adanya kecelakaan. Memang ada yang tanya, ya, Pak, kalau ini semua dibenahi, apa dijamin tidak bisa celaka? Ya, ini pertanyaan, menurut saya ini pertanyaan orang yang apa ya, gitu. Nggak ada yang bisa jamin zero accident itu. Kan kita lakukan itu membuat satu proses kegiatan itu untuk sebaik-baiknya supaya terhindar dari celaka. Dan dengan menaik tarif tadi, memang karena Anda melihat ada hubungan langsung. Nah, gini, kalau menaikkan tarif itu begini. Waktu tanggal 8 Oktober 2014 di Perdes, mulai bertugas di Kementerian Perhubungan, itu tarif batas bawahnya itu sudah dibuat malah 50% dari tarif batas atas yang tanda tangan Pak Mangindaan. Ini kan sudah lumayan saya bikin 40. Paham ya?
Awalnya sebulan setelah itu, setelah 50, kita bilang oke lah, coba diturunkan 30. Jadi 30. Supaya masih bisa kompetitif. Dengan harapan bahwa kurs rupiah terhadap mata uang US dollar atau euro dan sebagainya ini menguat. Ternyata tidak menguat sampai sekarang. Ya udah saya bikin 40 aja. Oke. Dan sebagainya. Kalau nanti menguat, ya mungkin diturunkan. Jadi pertimbangannya hanya semata-mata soal kurs atau ada pertimbangan lain? Saya boleh Pak Jonan, saya ingin YLKI, ada Mas Tulus Abadi, pengurus harian YLKI. Mas Tulus, konsumen berteriak soal kebijakan yang diambil Pak Menteri. Apa yang Anda tangkap dari suara-suara konsumen soal itu yang dari sisi besaran tarif gitu. Memang kalau dikaitkan dengan masalah tarif yang berbasis LCC misalnya, di kami saat ini aduan yang paling banyak dari sekitar 1.200 aduan, transportasi menduduki ranking 4 dan didominasi dan memang pengalaman berbasis LCC gitu, soal bagasi hilang, refund tiket yang sulit ya, dan bahkan ada yang berdimensi keselamatan. Misalnya di satu sisi pramugari berteriak kenakan safety belt, tapi ada satu seat yang tidak ada seat beltnya misalnya. Ini kan seperti itu. Mas Tulus, secara singkat saja, tepat atau tidak menurut Anda kebijakan ini? Ya kalau dari sisi tadi kan sebenarnya diturunkan. Saya juga baru tahu kalau itu dari tadinya 50% jadi 40%. Artinya sebelumnya kan 30 kemudian 40. Ya, itu kan sebenarnya tidak terlalu shock sebenarnya kan. Oke, kita akan lanjutkan. Kita headline news dulu Pak Jonan. Setelah headline news kita akan lanjutkan Jurus Jonan di Mata Najwa sesaat lagi. Terima kasih sudah terus di Mata Najwa, Jurus Jonan. Kita bicara soal banyak hal, tapi spesifik saya ingin melanjutkan tadi yang kita terputus sebelum headline news adalah soal keputusan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang mengubah tarif batas penerbangan yang kemudian mendapatkan kritikan kanan kiri, Pak Jonan. Saya sebelum Anda menanggapi, saya ingin ke Pak Joni dulu, Sarjono Joni, mantan Dirut Merpati yang juga mantan pilot. Saya ingin minta Anda menanggapi dong tadi testimoni rekan Anda, kolega Anda. Ya. Yang mana tadi? Yang soal bahwa kesimpulannya adalah karena memang low cost, karenanya mempengaruhi safety atau keselamatan. Ya, Anda sependapat dengan itu? Tergantung maskapainya ya. Jadi memang ada miskonsepsi tentang low cost carrier sendiri. Tapi saya mau komentari dulu tadi Pak pendapat itu. Yang namanya route reserve itu tidak lebih dari 3%. Gitu. Jadi tidak akan berpengaruh sama penerbangan dan sebagainya. Dan saya rasa Pak Yonan boleh bangga. Saya rasa nggak ada Pak pilot di Indonesia yang akan accept dipaksa terbang di bawah daripada requirement fuel on board Pak. Itu sangat tidak mungkin gitu. Pasti pilotnya karena itu nyawanya dia juga, dia pasti sudah menolak duluan. Itu dulu yang saya komentari. Nah, tetapi memang ini ada ini Pak, ada apa namanya? Saya agak bingung sedikit ketika kemudian kan ini dihubungkan antara low cost carrier dengan safety, dengan tarif batas bawah dengan safety dan lain sebagainya. Kalau tidak salah kemarin ketika ada perubahan tarif batas bawah, itu alasannya adalah untuk memberikan ruang atau kecukupan finansial bagi maskapai untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mandatori. Nah, kalau ini turun kan jadi aneh Pak. Jadi malah tadinya cukup dengan 50%, kalau diturunkan ke 40% kan jadi malah berkurang gitu kemampuan uangnya. Jadi malah katakannya umpamanya lebih bagus 50% daripada 40%, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin yang perlu disadari oleh konsumen adalah apa yang dilakukan oleh maskapai untuk bisa memberikan harga tiket murah. Nah nanti kuncinya Mas Jerry tadi sampaikan, kuncinya nanti di pengawasan Pak. Memang ke jajaran Bapak sudah memiliki hitungan itu, cost per available seat kilometernya sudah ada, itu average terhadap airlines. Nanti di permen itu sendiri Pak, di peraturan menteri itu memang ada kans bagi airlines untuk membuktikan bahwa cost yang mereka keluarkan itu membuat mereka mampu jualan tiket murah Pak, dan itu harus disetujui oleh Dirjen gitu. Sudah disebutkan Mas Geri, ada Mas Geri Suratman, apa tanggapan Anda soal itu? Yang mana tadi? Yang masalah yang apakah kemudian ada hubungan kausalitas antara safety dengan low cost carrier, dan apa yang seharusnya bisa dilakukan regulator untuk memastikan mereka taat? Fungsinya ya untuk menjaga keselamatan itu adalah memang pengawasannya.
Dalam arti di dunia ini itu untuk masalah terkaitan antara low cost dan safety itu udah 20 tahun yang lalu udah lewat. Itu persepsinya sudah dikoreksi oleh industri penerbangan ini. Dalam arti langkah-langkah efisiensi yang dilakukan itu mereka melakukan juga harus disetujui oleh regulator. Kayak tadi misalnya ada kejelasan dari yang pramugari tadi bilang cutinya cuma 1 hari dan lain-lain. Ini saya mau mengasih masukan ke Pak Jonan bahwa itu tidak hanya di LCC, Pak. Itu yang non LCC saya tahu karena itu keluarga saya sendiri. Cuti hanya 1 hari per 1 minggu. Malah kadang-kadang pas dia di luar kota, dia yang bukan LCC tidurnya di guest house. Yang LCC malah kalau dia remote deployment itu dikasih di hotel yang bagus. Malah lebih bagus dari non LCC. Jadi ini ada suatu yang bukan LCC tidur di guest house itu airline apa ya? Nanti Pak, itu dibuka sini kakak ini. Tapi dan juga ada juga airline yang non LCC yang melanggar peraturan rest hour minimum rest hour untuk kru begitu dia run. Yang LCC nggak ada. Yang LCC mereka. Jadi ini problem yang di hampir semua maskapai. Jadi ini problem bukan problem LCC. Ini problem adalah keterbukaan masing-masing airline terhadap regulasi yang ada terhadap di sini Kementerian Perhubungan. Selama ini airline sangat tertutup menurut Anda? Iya, ini culture dari industri airline di Indonesia selama 30-40 tahun terakhir memang tertutup. Yang jadi kendala adalah begitu sekarang dengan growth yang saking besarnya, mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dan lain-lain, banyak sekali kasus seperti penipuan training, lalu juga mengenai sengaja salah ngasih tahu peraturan ini artinya apa dan lain-lain. Ini dampaknya banyak. Nah, yang disayangkan di industri ini mereka tidak mau terlalu terbuka sampai yang berita bagus pun mereka tidak mau terlalu terbuka. Saking tertutupnya. Nah, gimana mau ada public perception yang mengerti mereka kalau yang berita bagus pun tidak dibuka. Dan ini tantangan untuk regulator. Ini tantangan buat semuanya, tidak hanya regulator. Kalau spesifik regulator, karena memang ada Pak Menteri di sini, tantangannya ya, dengan situasi industri yang sangat tertutup seperti itu, sementara yang kita harapkan ada pembenahan dan gebrakan-gebrakan. Pengawasan tadi. Okay. Dalam arti ini tidak hanya masalah di LCC, ini adalah masalah di seluruh industri airline kita. Oke, kalau kita bicara menyeluruh soal itu Pak Jonan, pengawasan dan apa saja, saya tahu Anda sudah mengeluarkan sejak 2 bulan, ada setumpuk peraturan menteri yang Anda keluarkan, semua hal Anda keluarkan peraturan, apa lagi? Ini ngomong teori apa ngomong fakta? Fakta Pak. Oke. Kalau fakta, itu gini, kan tadi katanya Pak Geri, industri ini tertutup. Tuh. Kalau misalnya pelaku dari operator dari industri ini termasuk bandara dan sebagainya itu 100 gitu ya misalnya. Nggak ada sih, mungkin 90 sih ada. Yang tertutup itu 90, yang mau diawasi apa? Gitu. Ya menurut saya itu. Saya tidak paham maksudnya Pak. Oh, nggak paham. Gini. Jadi apa yang ingin Anda katakan? Ya, jadi gitu. Tidak mampu melakukan pengawasan atau karena saking tertutupnya? Apa yang ingin Anda katakan Pak Jonan? Yang ingin saya katakan itu begini. Regulasi yang baik itu tidak cukup. Pengawasan yang baik menurut saya juga nggak cukup. Ya, industrinya sendiri ini harus dibenahi dengan baik sehingga pengawasannya juga bisa jalan. Kalau misalnya gini, 90 airline yang melanggar 90, yang mau diawasi apa? Mau dihukum semua. Anda menemukan itu? Enggak, ini misal kan, gitu. Oh, kalau saya menemukan, saya akan hukum semua. Saya juga jarang naik pesawat terbang kan. Dan Anda akan memilih ya menghukum semuanya? Iya, gitu. Ya. Ini penting. Kenapa? Menurut saya begini loh. Kalau ngomongnya pengawasan saja, itu pasti nggak cukup. Pasti nggak cukup. Ini industri ini udah jalan puluhan tahun. Kementerian Perhubungan itu mungkin ada sebelum saya lahir juga kok. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mungkin ada sebelum saya lahir juga, menurut saya. Gitu. Nah, kok sekarang kok ada kecelakaan gini ribut gitu. Nah, semua stakeholder dulu ngapain coba? Saya baru kok masuk sini sebagai salah satu stakeholder yang penting. Sebelumnya kan saya bukan, kan saya cuma customer aja di pesawat terbang. Nah, selama ini ngapain gitu ya? Pengamat lah, apa YLKI lah, semua saya tanya ngapain selama ini? Justru itu kemudian Presiden Jokowi
menugaskan Ignatius Jonan untuk masuk ke sini. Ada statement Pak Jokowi soal itu, soal pembenahan yang diharapkan. Kita akan dengar sama-sama apa yang dikatakan Presiden Jokowi soal Kementerian Perhubungan berikut ini. Harus dibenahi sistemnya, harus dibenahi pelayanannya, harus prosedur-prosedur terutama yang berkaitan dengan keselamatan harus keras, harus ketat. Tidak ada lagi yang nggak dapat rute bisa terbang. Ini memang harus ada pembenahan total. Dan banyak kesalahannya ada di pemerintah. Itu tadi terputus. Harus pembenahan total, harus pengawasan ketat, harus tanpa kompromi dan sebagainya. Itu spesifik yang dikatakan Presiden Jokowi. Langkah Anda untuk itu, Pak Jonan? Ya, saya kan juga spesifik, tanpa kompromi. Tanpa kompromi? Iya, enggak. Apalagi, Pak? Juga apalagi itu sudah semuanya. Belum semuanya, apalagi? Karena orang deg-degan nih, Pak. Deg-degan, bicara keselamatan, dengan kondisi yang seperti ini, dan berharap regulator, berharap pada Anda, Pak Jonan. Oh iya. Gini loh, LCC itu tidak dikenal di dalam undang-undang, itu nggak ada. Namanya low cost carrier itu nggak ada. Konsep itu tuh nggak ada. Kita nentukan ya yang kelas ekonomi, batas atas dan batas bawah, itu aja. Banyak yang usul batas atas. Kalau Garuda, Pak Emir dulu ngomong dengan saya, batas atasnya dilepas aja. Di rute yang baru usul malah sekarang minta batas atasnya dinaikkan karena sudah rugi. Ini saya tanya semua airline, ini mau airline apa aja yang operasi Indonesia, ada yang untung nggak sih mulai 2013? Coba tanya aja laporan keuangan. Nah ini saya baru nemukan lagi ada berapa airline yang mungkin tidak masukkan laporan keuangan, itu kewajiban loh. Ya, kalau nggak masukkan saya freeze izin operasinya. Boleh saya tahu siapa, Pak? Maskapai mana? Nggak ingat saya. Nggak ingat saya. Nggak ingat saya. Ngelesnya agak ada politisinya sedikit ini, Pak. Oh nggak ada. Saya ditugaskan di sini tanpa sponsor kok ada politis. Oke, jadi ada yang tidak memasukkan laporan keuangan yang Anda temukan. Apalagi Pak yang Anda temukan? Ya sementara itu. Ya. Pasti ada lagi. Nggak ada. Hah? Belum lah. Belum. Ada syarat lagi yang tidak dipenuhi? Begini. Jadi kalau ini sudah dikeluarkan peraturannya, surat edaran karena ini undang-undang. Gini loh. Airline yang mengoperasikan penerbangan berjadwal itu menurut undang-undang harus memiliki mengoperasikan 10 minimal pesawat terbang yang jalan, bukannya nggak jalan ya. Oke. Nah, itu 5 harus dimiliki, 5 boleh sewa. Oke. Nah, gitu. Jadi saya kasih waktu sampai 30 Juni. Semua sudah disosialisasi kok. Kalau nanti misalnya ada yang tidak memenuhi syarat itu, ya saya cabut izin operasinya. Anda sudah melihat, menginventarisir mana kira-kira maskapai yang tidak memenuhi persyaratan itu, Pak? Saya nggak mau menginventarisir. Saya tunggu sampai 30 Juni. 30 Juni? Tahun ini. Jadi 5 harus dimiliki sendiri, 5 harus? Minimal. Itu yang berjadwal. Yang penerbangan tidak berjadwal atau charter itu minimal 1 dimiliki sendiri, 2 sewa. Tanpa kompromi tentang itu? Loh, wong itu undang-undang. Batasnya 30 Juni akan dicabut? Iya. Tidak kenal maskapai manapun? Nggak kenal. Nanti lihat aja. Oke, kita kasih tepuk tangan. Saya jadi penasaran, saya ingat ketika ada konferensi pers waktu itu, Pak, Anda sempat bilang, kalau ada maskapai yang keberatan, silakan langsung telepon saya ketika izinnya Anda bekukan. Saya mau tahu, ada yang telepon nggak? Nggak ada. Satu pun nggak ada yang telepon? Nggak ada. Dan Anda udah nantangin mereka untuk telepon ya? Lo bukan nantangin lah itu. Ya silahkan kalau ada yang aja. Tidak itu, silahkan telepon. Iya. Tapi tidak ada? Nggak ada. Oke, saya mau minta tanggapan lagi ke Mas Joni nih. Tadi kita bicara pembenahan, tidak hanya soal LCC, tapi masyarakat berharap banyak. Pak Menteri Jonan akan bisa bersih-bersih, akan bisa beres-beres. Apa yang spesifik satu hal yang menurut Anda bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan? Kita bicara pembenahan keseluruhan di sektor penerbangan dulu. Nanti saya mau ke Mas Tulus untuk kita bicara transportasi yang lain. Ya, pengawasan. Hanya di pengawasan aja gitu. Jadi memang Kementerian Perhubungan sendiri kekurangan SDM gitu. Itu tantangan tersendiri. Mungkin nanti ada step by stepnya sebelum akhirnya semua POI ditarik kembali ke Kementerian Perhubungan, Pak, gitu. Karena memang butuh juga itu untuk
kehadiran POI di masing-masing airlines gitu. Saya rasa itu pengawasan yang paling penting. Dan memang jadi kewenangannya Kementerian Perhubungan karena memang dari undang-undang sudah menjamin bahwa Kementerian Perhubungan sebagai pembina terhadap industri aviasi di Indonesia. Spesifik soal pengawasan tadi ya? Spesifik. Oke, Mas Gary ada masukan kalau kita bicara soal pembenahan dan sebagainya? Sama sih pengawasan itu. Jadi memang kita di industri ini melihat selama ini pengawasan ini kadang-kadang suka tidak konsisten. Jadi itu perlu diluruskan lagi, perlu dikonsistenkan, perlu dibikin lebih konsisten, dan juga seperti yang Pak Jonan bilang tanpa kompromi gitu. Itu yang kadang-kadang masih suka longgar di lapangan. Longgar? Ada contoh kasus? Kelonggaran yang ada itu justru malah dari perbedaan pengertian dari si inspektur itu sendiri. Oke. Jadi misalnya ada masalah kursi yang seharusnya tidak boleh bisa dilipat ke depan. Itu pernah ada satu penerbangan di mana POI atau PMI datang, lihat, oh ini nggak boleh, kunci mati semuanya. Padahal pesawat itu kursinya tidak didesain untuk itu dikunci mati, gitu. Cuman hanya karena dia jadi ini hal-hal teknis terkadang. Jadi hal itu. Jadi di luar dari pengawasan tadi, pelatihan si pengawas itu harus ditingkatkan. Oke, Mas, saya ingin tahu moodnya para maskapai ini gimana sih dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Pak Jonan? Moodnya seperti apa? Saya ingin tahu. Mereka takut, berusaha berbenah, atau merasa wah ini lebay nih menterinya. Moodnya yang Anda tangkap tuh apa? Mereka khawatir dan optimis pada saat yang sama. Mereka gimana Mas? Mereka khawatir tapi juga optimis. Khawatir dan optimis. Ya. Karena apa? Kita semua tahu itu pembenahan yang dilakukan oleh Pak Menteri kemarin itu harus dilakukan. Itu step yang bagus. They know it's coming. Memang harus, tidak ada pilihan. It has to come. It has to come. Kalau nggak mau sampai kapan seperti ini. Cuman memang ada beberapa mungkin dari edaran Pak Menteri yang mungkin tidak selaras dengan apa yang bisa kita anggap best practice di dunia ini. Gitu. Tetapi itu bukan berarti excuse buat mereka melanggar. Mereka bilang kita patuhi, kita akan nanti bicarakan dengan Pak Menteri untuk ini. Mungkin yang ini masuk akal, ini tidak masuk akal. Tapi mereka semua sudah mengerti, jangan dilarang dulu ya. Gitu. Oke, jadi sudah harus tahu. Baik, kita akan kembali setelah pariwara berikut, tetaplah di Mata Najwa. Kereta Api Indonesia mulai tahun 2009 sampai 2014 dan saat ini menjadi Menteri Perhubungan pada Kabinet Kerja mulai Oktober 2014. Ini adalah revitalisasi sarana dan prasarana perkereta apian. Jonan juga diapresiasi karena sistem pembayaran dan pemesanan tiket bisa didigitalisasi melalui berbagai sarana, internet, ATM, hingga minimarket. Dari rugi 83,5 miliar hingga mencatat prestasi laba bersih lebih dari 560 miliar rupiah. Ketir of the Year 2014. Jurus Jonan, itu topik Mata Najwa malam hari ini, dan saya bersama dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Pak Jonan, mantra dan jurus yang Anda lakukan di KAI yang terbukti moncer, serta-merta bisa Anda terapkan di posisi Anda yang baru ini atau tidak? Dulu saya nggak pakai jurus juga. Nggak pakai jurus? Enggak. Nggak pakai mantra? Nggak pakai. Pakai apa, Pak? Ya pakai kerja keras saja. Itu aja. Kerja keras. Pendekatan yang sama selain tadi kerja keras, pendekatan yang sama apa yang menurut Anda akan bisa sama ampuhnya diterapkan di kementerian yang tentunya problemnya tidak hanya di sektor udara, tadi kita banyak bicara soal sektor udara, tapi sektor-sektor yang lain juga kalau Anda petakan? Gini ya, kebetulan saya itu berapa belas tahun ya, 15 tahun terakhir itu tugasnya itu tugas yang mungkin paling gampang, ya, paling mudah di organisasi, apapun organisasinya, ya, sekarang termasuk kementerian. Tugasnya saya itu kan komandan. Komandan itu paling penting itu satu, ya. Kalau mau mimpin itu harus ngasih contoh, gitu. Jangan dia itu pidatonya A, berbuatnya B. Itu dulu satu, ya. Yang kedua itu ya harus konsisten aja, ya, ikuti aja peraturan dan sebagainya dan sebagainya. Nah kalau misalnya bilang tidak bijaksana gitu, ya ini susah, ya, kan gitu, ya, kira-kira begitu aja. Tidak bijaksana itu kaitannya ketika kemudian beberapa tindakan Anda dianggap gerasa gerusu dan sebagainya. Ya itu saya kira yang menilai aja yang gerasa gerusu.
Anda suka marah-marah nggak sih Pak orangnya? Ya tergantung. Kemarin itu betul marah-marah ketika di Air Asia? Enggak marah, biasa Nggak marah. aja. Nada tinggi aja? Mata melotot, nada tinggi tapi nggak marah? Saya kira nada tinggi aja ya. Nada tinggi. Dan itu bukan kategori marah-marah untuk Jonan? Enggak. Ada hal-hal tidak biasa dari Ignatius Jonan? Kumpulan foto macam-macam gaya. Kita lihat yang berikut ini. Yang marahnya kayaknya sedikit. Sudah berapa kali marahin orang di kementerian Pak? Belum 100 hari? Mutasi, mindahin sudah. Membekukan izin sudah. Apalagi? Lupa saya. Lupa. Saking banyaknya. Saya kira apa perlu dimarahin? Ini kan aparatur negara itu kan direkrut, dididik, disumpah dan sebagainya. Masa perlu dimarahin? Gak usah saya kira. Tidak usah dimarahin. Gak usah. Apa yang perlu dilakukan menteri sekarang, Pak Jonan, Mas Tulus, kalau kita bicara soal pembenahan sektor transportasi yang lain? Tadi Pak Jonan mengatakan 60% ini untuk penerbangan, dan itu aspeknya safety. Saya sepakat untuk itu. Tetapi yang harus juga diwaspadai adalah di sektor darat itu jauh lebih unsafety. Ya, tadi kalau kita catat orang meninggal di udara, katakanlah kasus Air Asia aja. Tapi di darat ya, di darat setiap tahun itu data resmi nih. Datanya bisa lebih banyak, 30.000 orang meninggal di jalan raya. Ini kan kayak killing field. Nah itu juga harus menjadi perhatian Pak Jonan untuk menekan ini. Karena saya ingat betul ketika menjadi dirut kereta api, Pak Jonan mengatakan, tolong kereta api ekonomi yang saya tutup jangan dilarang. Karena setiap hari ada orang yang mati di kereta api ekonomi yang KRL. Nah ini setiap hari ada 81 orang Indonesia meninggal di jalan raya. Dan mayoritas itu sepeda motor. Nah itu mohon menjadi perhatian keras. Karena tingkat unsafety-nya di situ menjadi sangat rendah. Jadi kalau kita bicara udara sebenarnya sudah regulasinya kan bukannya nasional tapi internasional juga kan. Nah yang mengawasi darat ini siapa? Oke. Pak Jonan ada komentar soal itu singkat saja? Itu antar departemen ya Pak. Saya lagi cari cara nanti bagaimana partisipasi Kementerian Perhubungan itu untuk mengurangi angka kecelakaan di darat. Mungkin kalau transportasi publik di darat itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau transportasi privat, nah ini mungkin tidak mudah menurut saya. Karena ya tertib berlalu lintas, ya kualitas jalan, apakah dia itu memiliki surat izin mengemudi atau tidak dan sebagainya. Ini di luar Kementerian Perhubungan ini. Saya mau sih ngurusin, pasti mau. Coba nanti saya pikir cari caranya Pak. Tapi kalau saya tahu pun saya nggak akan cerita malam ini. Kenapa Pak? Karena saya nggak suka cerita rencana. Saya jalanin dulu aja dan nanti dilihat gitu. Takut ditagih? Nggak juga sih. Ya karena Anda juga nggak bisa membantu itu. atau tidak mau membocorkan mantra dan jurusnya? Ya bukan juga. Takut yang lain sudah, takut yang lain siap-siap gitu. Ya, oh begitu ya, takut yang lain siap-siap. Jadi lebih baik kejutan langsung saja. Ya diam aja gitu. Diam aja. Betul. Untuk malam ini Anda tidak diam saja dan Anda mau bicara ke Mata Najwa. Terima kasih banyak Pak Jonan sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Selamat bertugas untuk Anda, tugas Anda berlanjut depan. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah hadir.